Halo guys, David di sini dan ini adalah video yang saya bikin karena teman-teman di video sebelumnya udah ngerespon positif salah satu celetukan saya soal banyaknya jenis HP Samsung yang ada di pasaran. J5 Pro lah, J5 Prime lah, J5 16 lah, J5, ya itulah. Yang ini kalau misalnya Anda lupa atau nggak nonton. Ya, saking banyaknya pilihan, mungkin saya harus bikin satu video khusus soal cara memilih HP Samsung yang sesuai. Silahkan komen di bawah aja kalau Anda setuju. Ya, jadi di video ini saya bakal ngasih beberapa tips atau lebih ke pola pikir saya sih. Waktu saya ditanya orang soal HP Samsung apa yang saya rekomenin. Nggak sedikit loh orang yang cuma pengen beli HP Samsung, soalnya mereka udah nganggep kalau merek HP lain itu merek yang aneh-aneh doang lah. Sebelum Anda mulai mikir kalau video ini adalah iklan dari Samsung, saya kasih tahu dulu kalau ini bukan iklan dari Samsung. Yang bener aja, kalau saya mau iklan, saya bakal ngajak Anda untuk follow Instagram saya di @gadgetins karena di sana Anda bisa ngeliat foto-foto behind the scene dan rating suka-suka saya dari setiap HP yang sudah di-review di channel ini. Itu baru iklan. Saya juga mau ngingetin dulu semua aturan buat milih HP di video ini cuma berdasarkan pengalaman saya selama nge-review HP Samsung aja. Contohnya review yang ini, dan banyak juga. Pantesan dulu saya sempat disebut fanboy-nya Samsung. Kalau misalnya Anda nggak setuju sama pilihan saya, ya nggak apa-apa. Soalnya selera tiap orang juga pasti beda-beda. Oke, ayo kita mulai aja pembahasannya. Aturan pertama saya dalam memilih HP Samsung adalah, kalau harganya di bawah 2 juta, jangan beli. Cari merek lain dulu deh. Biasanya kan kalau ada orang yang nanya ke saya soal rekomen HP apaan, saya pasti nanya dulu soal budget dia berapa. Nah, kalau dia mau beli HP yang harganya di bawah 2 juta, merek Samsung pasti langsung saya coret dari daftar pilihan. Ya, soalnya HP-HP Samsung di rentang harga segini masuk ke kategori ya asal ada aja. Contohnya J1 Ace, J1 Mini, J1 2016, J2 Prime, dan lainnya. HP-HP itu memang nggak bisa dibilang jelek banget, tapi masih banyak kok pilihan yang lebih menarik dari merek lain. Nanti rekomendasi soal semua merek HP bakal saya bahas di video selanjutnya. Tapi yang jelas, menurut saya HP-HP Samsung di rentang harga segini cuma dibuat supaya mereka bisa punya wakil di semua rentang harga HP. Kalau soal kualitas, ya itu nomor keberapa lah. Yang penting kan berpartisipasi, mirip alasan yang kita kasih pas kita ogah-ogahan pas lomba. Tapi kalau Anda punya budget di bawah 2 juta dan tetap pengen beli HP Samsung, ya silakan. Saya ngerekomenin J2 Prime aja biar aman. Soalnya harga HP itu udah nyaris 2 juta, paling tinggi di antara HP-HP lain, jadi ya lumayan aman lah. Tapi ya tetap aja pengalaman pakainya kurang menyenangkan. Oh iya, saya mau ngasih honorable mention ke Samsung Z2 yang harganya di bawah 1 juta. Sampai sekarang HP itu masih saya kenang karena masih jadi HP yang paling berkesan buat saya. Karena sampai sekarang pun HP itu masih jadi HP yang paling gak recommended di channel ini. Lanjut ke aturan kedua. Kalau ngebandingin HP dari merek yang sama, yang lebih mahal pasti lebih bagus. Tapi belum tentu lebih worth it. Biasanya di kolom komentar bakal ada yang nanya kayak gini. Bang, bagusan J5 Prime atau J5 Pro ya? Bagusan A5 atau A7 ya? Bagusan A7 atau C9 Pro ya? Jadi gini, kalau Anda punya budget longgar dan pengen HP dengan spek terbaik, ambil aja pilihan yang lebih mahal. Samsung dan merek apapun juga nggak mungkin ngejual barang yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah kalau mereknya masih sama. Kan kasihan barang yang lebih mahal dan lebih jelek, nanti malah nggak laku. Tapi kalau Anda udah nanya soal mana yang lebih worth it, itu kembali lagi ke selera masing-masing. Contohnya di video J5 Pro kemarin. Di bagian kesimpulannya, saya ngenilai kalau HP itu memang bagus. Tapi kurang worth it buat dibeli karena ada pilihan J5 Prime yang kualitasnya cuma sedikit di bawah J5 Pro tapi harganya jauh lebih murah. Dari 2,5 juta ke 3,5 juta itu nggak sedikit loh, naiknya sekitar 40%-an. Terus ada juga HP A5 yang cuma beda ukuran layar sama memori doang dibanding sama A7. Tapi bedanya bisa 1 juta. Kalau Anda lebih senang HP dengan ukuran compact alias lebih kecil, ya ngapain keluarin duit lebih buat HP yang layarnya lebih gede? Jadi ya sesuaiin aja sama selera masing-masing. Aturan ketiga, seri A lebih bagus dari seri J. Aturan ini kelihatan lumayan simpel sih, tapi nggak sedikit ada orang yang bingung mau milih J5 Pro atau A3 2017. Soalnya harganya sama-sama 3,5 juta. Terus ada juga yang bingung mau milih J7 Pro atau A5 17, yang harganya nggak jauh-jauh beda.
Tapi kalau Anda nanya saya bakal nyaranin pilih seri A aja. Soalnya semua yang bagus-bagus dari seri J Pro bisa ditemuin di seri A17, kayak layar AMOLED sama fitur Always On Display. Yang ngomong-ngomong nggak dimiliki seri J5 Pro, agak aneh sih. Terus seri A17 juga punya fitur water resistant sama desain yang menurut saya sedikit lebih cakep. Saya cuma nyaranin seri J Pro daripada A17 kalau Anda pengen HP dengan body metal. Tapi kan seri J5 Pro punya RAM yang lebih luas sama resolusi kamera yang lebih tinggi dari A317. Iya sih, dan itu cocok banget ke aturan nomor 4 saya, yaitu RAM sama resolusi kamera nggak terlalu ngaruh. Selama saya pakai Galaxy J5 Pro, saya nggak ngerasain kalau HP itu lebih kenceng dari A317. Memang, RAM yang lebih luas tentu bakal ngasih pengaruh yang lebih bagus ke HP. Tapi kalau bedanya cuma 1 GB, pengaruhnya nggak bakal kerasa kok. Performa keduanya juga lancar-lancar aja. Ceritanya bakal beda kalau kita bandingin sama C9 Pro yang punya RAM 6 GB. Itu baru mantep. Tapi kelas harganya udah beda jauh sih, jadi nggak bisa dibandingin samping-sampingan. Nah, soal resolusi kamera, kalimat megapikselnya lebih gede loh, seolah udah jadi kata sakti buat narik calon pembeli. Sekali lagi, memang, jumlah megapiksel yang lebih tinggi punya keunggulan sendiri dibanding yang lebih rendah. Tapi itu bukan ke kualitas keseluruhannya kok. Sebagai gambaran aja, kamera HP terbaik saat ini, menurut DxOMark adalah HTC U11. Kameranya berapa megapiksel? Cuma 12 megapiksel, malah lebih rendah dari A517 yang punya 16 megapiksel. Atau kita ambil contoh aja dari Samsung deh, S8. Itu kameranya keren banget. Berapa megapiksel? 12 megapiksel juga kok. Jadi nggak selamanya megapiksel yang lebih tinggi itu pasti lebih bagus. Oh iya, sekilas info aja, ini adalah Canon ME20F. Resolusinya cuma 2 megapiksel, mirip HP pas zaman saya SMA gitu, dan harganya coba tebak. 400 juta. Jadi ya begitulah, megapiksel bukan segalanya. Oke, sekarang kita masuk ke aturan kelima dan terakhir. HP yang lebih baru pasti lebih bagus, tapi belum tentu lebih worth it. Kalau Anda udah nonton video soal alasan buat beli dan nggak beli Galaxy S8, mungkin bakal ingat sama salah satu poin nggak belinya, yaitu masih ada Galaxy S7 yang kualitasnya nggak kalah bagus kok, walaupun umurnya udah setahun lebih dan harganya juga lebih murah. Poin ini berlaku buat Anda yang udah milih HP Samsung, tapi ternyata harganya udah ngelebihin budget. Anda coba pilih seri tahun lalu aja deh, harusnya masih sama-sama bagus kok. Saya sendiri pernah ngerekomenin A516 ke teman saya waktu budget dia nggak cukup buat beli A517, dan dia sampai sekarang happy-happy aja pakainya. Nah, saya udah ngasih 5 aturan pribadi saya buat milih HP Samsung. Tentu saja aturan ini boleh dipakai atau enggak. Yang pasti jangan sampai ngeganggu proses Anda buat milih HP aja. Soalnya buat saya proses pencarian buat milih HP itu jauh lebih asik daripada proses pas udah beli HP. Kalau sebelum beli HP itu rasanya semangat banget. Bandingin prosesor lah, kamera lah, harga lah, merek lah, nonton reviewnya lah. Pokoknya asik dah. Kalau udah beli ya gitu doang. Nggak ada seru-serunya lagi, tinggal pakai doang. Jadi ya enjoy aja lah apapun pilihan HP-nya. Jangan ngerasa nyesel atau terlalu bangga sama apa yang dipakai. Ngomong-ngomong, kalau Anda punya aturan sendiri waktu milih HP, boleh share di bawah dong. Mungkin bakal berguna juga buat penonton lain. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka. Dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!